Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bagus Alfasya, mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah basis data. Pada tugas 2 kali ini kita diberikan tugas seperti pada lembar tugas ini. Berdasarkan entity relationship diagram di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL MariaDB yang ada pada exam dengan tabel seperti berikut: dokter, pasien, daftar, administrator, dan dokter admin. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke proses pengerjaannya. Pertama-tama kita masuk dulu ke software exam. Sini saya sudah install ya. Kita start untuk modul Apache dan juga MySQL-nya. Jika sudah running, maka tandanya pada tab modul ini akan berwarna hijau. Nah, sekarang kita bisa ngecek untuk database yang ada pada MySQL-nya ya. Caranya ada dua cara. Yang pertama itu melalui command prompt dan juga melalui website atau tab webnya ya. Pertama-tama saya akan coba dari command prompt-nya dulu. Termasuk melalui command Windows plus R. Di sini kita tuliskan cmd, kita enter. Lalu kita masuk ke dalam folder examnya ya. Kita keluar dulu dari folder user. Lalu kita masuk ke dalam folder examnya. Lalu kita masuk ke dalam MySQL-nya. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam MySQL-nya. Di sini kita bisa melihat untuk database yang ada dalam MySQL-nya dengan perintah show databases seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat informasi terkait database yang ada di MySQL kita ya. Di sini ada 5. Ini untuk melihat melalui command prompt. Kalau ingin melihat melalui uh, website, kita bisa masuk ke dalam website ini, masuk ke localhost-nya, localhost/php myadmin. Nah, ketika sudah masuk ke localhost-nya, kita bisa melihat uh, database yang ada dalamnya itu di tab database ini. Nah, di sini informasinya sama, ada 5 database. Oke, kita langsung ke tugasnya. Pertama-tama kita akan membuat sebuah database baru ya. Dari tabel IRD ini kita buat untuk eh, sebuah database rumah sakit ya. Saya akan membuat melalui command prompt ya dari sini. Kita bisa membuatnya juga dari command prompt dan juga dari localhost. Kalau melalui command prompt kurang lebih kita bisa masukkan perintah create database. Kita masukkan nama database yang akan kita tambahkan. Oke. Sekarang database yang kita tambahkan sudah ada dalam listnya. Kita lihat juga di sini. Untuk database rumah sakitnya sudah ditambahkan. Kemudian
Setelah membuat database-nya, kita bisa membuat tabel-tabel yang ada di dalam database-nya. Kita lihat dari soal ini, di sini ada 6 tabel ya. Kita coba buat satu dulu melalui comment prompt ya. Kita buat untuk eh, kita buat untuk tabel pasien ya. Jadi di sini untuk tabel pasien memiliki 4 atribut, yaitu alamat pasien, ID pasien, nama pasien, dan juga jenis kelamin. Untuk menambahkannya, saya akan coba melalui comment prompt. Di sini pertama-tama kita harus masuk dalam database-nya. Kita masuk, terus masuk, masuk dulu ke database-nya. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam database-nya. Sekarang kita bisa create untuk tabelnya. Kita akan coba create table pasien. Di sini ada tadi, kalau kita lihat, kita coba lihat. Di sini ada tambahkan dulu ID pasien. Tipenya juga lainnya ya. Kemudian tambahkan nama pasien. Untuk atribut nama pasien kita pakai tipe varchar. Tipe kemudian masukkan lainnya juga boleh. Kemudian alamat pasien kita masukkan juga menggunakan tipe varchar juga. Yang 100. Kemudian yang terakhir ada jenis kelamin. Kan tipenya akhirnya 100. Oke, sekarang untuk tabelnya sudah ditambahkan ya. Kita bisa melihatnya melalui perintah. Nah, di sini untuk tabel rumah sakit, tabel pasien sudah ditambahkan. Sekarang kita akan menambahkan untuk tabel-tabel lainnya ya. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya akan melihat ke dalam panduan ya, untuk komennya. Di sini untuk tabel administrator juga bisa kita lihat. Tabel administrator, coba kita kalau kita lihat di sini, tabel administrator memiliki tiga atributnya.
Kalau kita lihat di sini juga ada tiga atribut, itu ID admin, nama admin, dan juga waktu jaga. Kita salin saja dan kita eh, copy di comment prompt agar untuk mengcreate tabelnya. Tabel administrator sudah ditambahkan. Kita juga bisa menambahkannya melalui localhost-nya juga ya. Di sini untuk menambahkannya kita bisa masuk ke database-nya. Di sini untuk membuat ada dua pilihan, kita bisa menggunakan create new table atau menggunakan SQL-nya ya, atau seperti CLI-nya di SQL ini. Nah, di sini bisa kita tambahkan untuk ke komennya ya. Ini saya coba tambahkan untuk table dokter. Coba tambahkan. Kita lihat dulu untuk eh, apakah sudah tepat untuk atribut-atributnya dengan soal. Dokter memiliki eh, ada satu dua tiga empat, ada tujuh ya, tujuh atribut. Pertama ada ID dokter, kemudian nama dokter, alamat dokter, kemudian tanggal lahir, nomor HP, kemudian spesialis, dan juga waktu kerja ya. Sini bisa kita get auto save, berarti kita, oh sorry, kita bisa go sini untuk save. Nah, maka tabel dokter akan tersave ya. Bisa kita lihat di rumah sakit, untuk tabel dokter sudah tersave. Ini untuk mempersingkat waktu kita akan salin untuk ketiga tabel yang tersisa dari panduan. Sini saya akan menggunakan saja ya. Saya akan menggunakan comment prompt saja. Kan comment prompt saja. Oh, terus baru ditambahkan masalah. Dokter. Kemudian di sini ada dokter admin. Ke
akan create untuk tadi dokter sudah, kemudian kita bisa tambahkan tabel dokter admin ya, kita coba tambahkan. Kemudian tabel pasien dokter. Dan yang terakhir ada tabel daftar. Oke, sekarang untuk tabel-tabelnya sudah kita tambahkan, kita lihat dulu. Nah, di sini untuk tabel-tabelnya sudah ditambahkan. Sekarang kita bisa masuk ke step selanjutnya. Step selanjutnya kita bisa membuat relasi untuk tiap-tiap tabelnya ya. Sebelum membuat relasi kita harus membuat uh, foreign key-nya dulu. Kita coba buat dulu di mouse, kita refresh, ada semua, dan kita buat untuk foreign key-nya. Untuk tabel yang akan kita memberikan foreign key-nya ada 3 tabel ya, ada tabel dokter, daftar, dan juga pasien dokter. Pertama-tama kita coba di tabel dokter terlebih dahulu. Structure. Nah, di sini, oh sorry, salah tabel, harusnya dokter admin. Sini kita akan melakukan indeks untuk atributnya. Di sini yang akan kita indeks adalah ID dokter dan juga ID admin. Sini kita more indeks, more indeks, kemudian di tabel daftar yang kita akan indeks itu adalah ID pasien dan ID admin. Kemudian di tabel terakhir pasien dokter ya, yang akan kita indeks adalah ID dokter dan juga ID pasien. Oke, setelah kita indeks, kita bisa masuk ke menu uh, menu ini, desainer, untuk membuat relasinya ya. Kita susun dulu seperti pada soal.
Kita lihat di soalnya ya, dokter admin, administrator, pasien dokter, dokter dan pasien sudah sama. Sekarang kita bisa buat untuk relasinya terlebih dahulu. Membuat relasi kita bisa ke tab create relationship ini ya. Create relationship, kemudian kita coba hubungkan pasien ke pasien dokter terlebih dahulu. Sini. Oke, escape. Nah, untuk relasinya sudah ditambahkan. Sekarang kita akan tambahkan juga untuk relasi-relasi antar tabel lainnya ya. Relationship pasien ke pasien, escape. Oke, kemudian kita akan hubungkan untuk administrator dan juga daftar. Ini kita pakai di admin. Kemudian dari administrator ke dokter admin. Kemudian kita akan hubungkan dari dokter admin ke dokter. Lalu terakhir dari dokter ke pasien dokter. Oke, sekarang tiap-tiap table sudah saling terrelasi ya. Ini jika kita lihat sudah sama dengan yang ada di untuk soalnya untuk relasinya ya. Dokter terhubung ke dokter terhubung ke pasien dokter dan juga dokter admin. Dokter pasien dokter terhubung ke dokter dan juga pasien. Untuk pasien terhubung ke pasien dokter dan juga daftar, dan daftar terhubung ke administrator dan juga pasien, dan untuk administrator terhubung ke daftar dan juga dokter admin. Oke, untuk relasi sudah ada dan tiap tabel sudah kita create. Sepertinya sudah selesai ya, seperti tugasnya kita disuruh untuk buat dalam basis data MySQL. Nah, kita sudah untuk buat tabel beserta atribut-atributnya ya, sudah sesuai juga. Oke,
Mungkin sekian dari saya untuk eh, pada kesempatan kali ini ya, untuk pengerjaan tugas 2 mata kuliah basis data. Oke, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.